Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi with me, si Cici Melon. Hari ini kita kedatangan orang yang sangat spesial banget. Beliau udah sering banget nongol di banyak-banyak channel-channel mualaf, dan hari ini beliau hadir di channel gue. Gitu. Nah, channel gue, gue ya. Nah, udah. Nah, beliau namanya Ustadz Kainama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Ini sekedar info aja. Hari ini sama di tempat Kodondi, karena kebetulan lagi pada di sini juga. Ini mix sampai 3 tuh, atau 2-3. ada channel Muala Prince, channel Kodonditan juga. Terus ya channel gue, Cici Melon, nonton ntar. Oh iya, ngaji cerdas juga. Maaf ya Mas Asep ya. Mohon maaf ya Mas ya. Gitu. Kita mau ngobrol santai aja, mau nanya-nanya ya. Ya. Pak Ustadz ya. Nah, manggilnya apa nih Pak Ustadz jadinya? Bung. Wah, masa Bung? Yang benar ya? Iya. Saya bisa malah Aries tuh panggil saya kakak. Ya, jadi Bung itu kakak boleh ya? Bung itu kakak. Bung dari timur ya, Indonesia Timur. Enak kok manggil kakak Ki. Kakak Om, oke, sip. Opa, asal jangan opa, jangan bahaya. Ketuaan. Jauh. Ketuaan. Jadi gini Om lagi. Ini beneran Om. Wah. Enggak. Canda ya Ustadz ya, Ustadz ya. Ustadz gini, kita kan sesama pemakan babi dulunya. Enggak saya. Maksud sih? Enggak. Terus? Enggak. Terus? Yupo. Apa? Yupo. Ya, itu lemaknya sama enak itu pakai kecap. Kecap asin. Gitu. Mau tahu dong ceritanya? Cakwe atasnya jadi nasi. Iya, nggak usah dijabarin. Didetailin. Ada kulitnya yang merah tuh ya. Iya. Ya kan ada. Iya. Terus Iya. jadinya kan mau lupa kan? Oh itu, Pak Ustadz, jadi gimana tuh ceritanya akhirnya memilih untuk masuk Islam? Saya sudah sering bilang, baik, kita mulai dulu ya. Bismillah ya Allah. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi min jamil masih wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Begini, saya sudah sering bilang, dan banyak orang yang sudah bertanya, udah banyak banget yang bertanya, kenapa kamu memilih Islam? Nggak pernah saya pilih Islam. Nah terus? Kalau ada orang Kristen pilih Islam, lalu dia meninggalkan kekristenannya, lalu dia mengikuti ajaran Islam, syariah, akidah, muamalah, tauhid dan sebagainya, tatanan peribadahan, rugi dia. Okay. Kalau istilah kata memilih, ini diksinya memilih. Kenapa saya tidak mau pakai kata memilih? Karena kalau saya memilih, saya rugi. Kenapa? Tidak bisa makan babi kecap, tidak bisa makan sop rebun, tidak bisa makan cuknyuk, tidak bisa makan bakut, tidak bisa makan nyupa, tidak bisa toki-toki anjing orang. Iya. Kita tidak bisa menikmati hasil kolektor namanya. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan gitu kan? Kita tidak bisa menikmati uang kolektor, tidak bisa menikmati uang persembahan, perpuluhan. Rugi. Jadi kalau ada Kristen yang lalu gini, Antum bilang tadi, kenapa Ustadz kayak memilih Islam? Apa yang saya nggak pilih, karena kalau saya pilih, alangkah bodohnya saya meninggalkan sesuatu yang nikmat. Silakan cari di muka bumi ini agama yang senikmat Kristen. Ada nggak? Kau tidak akan menemukannya. Kita yang bikin dosa, Yesus yang dipaku. Agama mana? Udah gitu dia bilang lagi, kau masuk surga. Paling sedap kawan. Paling sedap itu. Terus saya tinggalkan, saya pilih Islam. Bodoh saya.
Kalau saya tinggalkan itu, kita bisa bebas makan babi kecap, kita makan RW, anjing orang dada-dada sini kita lus-lus, tak, kasih bumbu, ya kan? Kurang enak hidup lagi. Kalau lagi maaf ya, jangan marah ya. Dulu tuh kalau lagi begini, terus di bawah tuh ada Guinness, tahu? Guinness apaan? Guinness. Oh, alkohol. Iya, kamar. Disediain itu. Gambar kepala kuda itu ada. Boleh. Ibadah. Itu lagi ibadah. Boleh. Iya. Iya kan? Karena apa? Karena di depan ada yang bilang, inilah darah dari darahku. Inilah daging dari dagingku. Ambillah dan makanlah. Ambillah dan minumlah. Inilah piala darahku. Inilah cawan yang mengingatkan kau akan aku. Perjanjian antara aku dan kau. Bisa minum? Ya berduluan ya sebelum sampai di sini kan. Kan dibagi kan. Kan pakai baki. Loh, kan pakai baki. Loh, ini bukan pengucap, kan pakai baki. Om penatua, tante penatua, om diaken, tante diaken kan keliling. Ya kan? Keliling. Sebelum di sana kan masuk kita. Kita duluan, kan nggak boleh gitu. Terserah dia dong. Jadi saya tarik dulu yang di bawah. Udah, nanti ada sambung lagi kan? Itu bonus. Darah Yesus itu bonus. Bonus. Jadi kalau dibilang saya memilih, saya tidak memilih. Lalu kenapa jadi Islam? Karena aku cinta Yesus. Oh gitu. Sungguh cinta Yesus. Saya udah gini ya, maaf ya. Saya mau berhenti untuk menghina dia. Saya udah nggak tahan terlalu lama melihat dia. Dia salah apa? Ya, saya mau bilang, maaf, aduh ya Allah. Ya Rabbi. Saya mau bilang gini, itu orang itu salah apa sih? Kok sampai tega itu deh? Saya mau berhenti menghina dia, itu aja. Saya nggak mau lihat dia di flagellum. Namanya flagellum. Terus dibilang itu karena aku. Ini apa-apaan? Ini apa-apaan? Ini apa-apaan? Dia diludahin, ditendang, ditelanjangin. Terus dipaku di pinggir jalan yang dipermalukan melalui Stauros dan Kruksis itu. Saya tidak memilih Islam. Karena aku sungguh-sungguh mencintai Yesus. Maka aku berhenti untuk menghina dia. Dengan jalan apa? Mengikuti tuntunan cara. Apa seperti kalau kita beli mobil atau beli motor ya ada manual guidebook. Guidebook. Manual guidebook. Cara mencintai Yesus yang benar. Oleh kan biasanya ada kalau judul lalu ada by. By siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Jadi aku masuk Islam bukan karena aku memilih Islam, tapi karena aku mengikuti manual guidebook yang ditulis oleh Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Manual guidebook bagaimana mencintai Nabi Allah, termasuk di dalamnya Yeshua Mesias. Demikian. Tapi saya suka sakit hati kalau gitu. Iya apa? Kok tega banget sih dia salah apa gitu? Kok masih ada orang yang bertahan gitu dengan kekristenan? Ci, gini ya, saya panggil Cici aja. Ci, gini Ci. Kok tahan gitu loh? Berapa puluh tahun kau tahan hidupmu? Iya. Untuk meludahin itu laki-laki yang nggak ada salah itu, yang tampan itu, yang baik itu. He's really good. He's really good. Udah nggak gitar lagi, alhamdulillah. Udah naik pangkat sekarang. Gitu, Ukti. Iya. Berarti Pak Ustadz, aku boleh nanya nih, minta tolong dong dijabarin. Berarti orang Kristen itu menghina Yesus. Iya. Saya udah nggak pakai bahasa halus lagi. Menghina. Itulah kenapa gini ya. Suka salah orang undang Ustadz Ki untuk datang bicara ya. Karena apa? Karena saya dari Ambon.
Orang Ambon tuh nggak biasa pakai bingkai frame yang bagus, kata-kata itu yang indah-indah di depan, enggak. Itulah sebabnya orang Ambon tuh kebanyakan jadi debt collector. Langsung aja ya. 3 bulan belum bayar. Mau bayar apa motor tarik? Kan gampang. Kalau kau tidak mau ada urusan sama para debt collector, jangan ngutang. Saklek gitu ya. Iya, gampang aja kan. Jangan salahkan debt collectornya, jangan salahkan anak-anak Ambonnya. Kalau kau tidak punya masalah dengan Kainama misalnya, orang Kristen tidak mau punya masalah dengan Kainama jangan ulas-ulas Bible. Stop ulas hadisku. Iya. Stop ulas ayat Al-Quranku. Stop ulas nabiku. Stop bilang pedofilia. Stop bilang katanya kau minoritas Kristen dan Katolik, minoritas yang tertindas. Maaf ya, Ci, saya mau bilang jangan marah, jangan marah, dan jangan diedit. Pala, bau, menyan. Ya, gitu ya. Karena memang itu tidak terjadi. Iya. Gitu. Gitu ya, ya. Berarti jadi Islam gitu ya? Bahasanya jadi atau? Aku pulang ke rumah yang benar. Ah, iya. Namanya Islam. Karena setiap manusia yang dilahirkan, fitrahnya adalah Islam. Yang membuat seseorang manusia yang dilahirkan ini menjadi Kristen, Majusi, Nasrani, Yahudi, bahkan orang yang nyembah botol sekalipun, itu adalah orang tua dan lingkungannya. Setiap manusia itu punya seperti apa? Intel di dalam. Ada satu komponen. Seperti komputer. Dia punya satu komponen. Komponennya apa? Mengingat penciptanya dan naluri untuk mencari penciptanya. Naluri itu yang ada. Dan itu ditinggalkan oleh Allah. Sebelum manusia itu lupa ketika dilahirkan. Ketika manusia itu masih menjadi roh, di alam roh, itu terjadi dialog. Siapa Tuhan? Aku akan mengingat engkau sebagai Tuhanku, ya Allah. Satu-satu Tuhan. Tapi begitu dia lahir, lupa. Gitu. Dan ketika dia kembali kepada fitrahnya, maka sebetulnya itu adalah keberkahan yang sejati. The greatest gift of all. Masya Allah. Betul, Ustaz. Nah, Ustaz, pas pulang kepada fitrahnya Ustadz nih, Islam ya. Nah, gitu. insya Allah. Nah, prosesnya gimana tuh? Berat nggak? Susah nggak? Berat. Ceritain dong. Berat. Karena apa? Gini ya. Bahkan ada sahabat-sahabatku muslimin yang tidak setuju ketika saya ketahuan, ketika mereka mengetahui bahwa seorang Agustinus Christopher Kainama ini mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa. Mereka bilang, kenapa kau lakukan itu? Ini orang Islam yang nanya. Iya. Kenapa kamu lakukan itu? Kamu itu bukan membuat kami bangga. Kamu itu malah membuat kami jadi terhina di depan orang-orang Kristen. Karena apa? Karena nanti pasti ada serangan kepada kamu yang mualaf, dan pasti itu menyangkut pautkan diksi atau kata Islam. Kami sebagai orang Islam yang dari lahir, kami tidak pernah suruh-suruh kamu untuk jadi Islam. Nanti pasti gambaran orang Kristen, kamu karena mau menikah misalnya, atau diiming-iming uang atau jabatan, atau kamu akan disuruh orang Islam. Nanti Islam yang dibawa gitu. Udah kamu Kristen aja gitu. Gitu. Tapi tetap ya, Ustaz. Ya karena saya tidak pikir orang. Kalau saya menjadi Islam karena seseorang, pelan-pelan ya. Jika Kainama ini menjadi Islam karena seseorang atau sesuatu, pasti di ujungnya akan kecewa. Pasti akan kecewa. Cepat atau lambat akan kecewa. Seseorang yang bersyahadat karena seseorang atau sesuatu, maka dia akan menghadapi kekecewaan. Kenapa? Karena seseorang dan sesuatu itu pasti berubah. Yang sekarang kita cinta sama seseorang, lalu karena cinta sama seseorang kita jadi Islam, pada suatu saat kita benci, apakah kita tinggalkan Islam? Sesuatu, misalnya sesuatu, kita suka sama sesuatu, kita puji sesuatu ini, membuat kita bersyahadat. Pada suatu saat kita benci sama sesuatu ini, apakah kita tinggalkan Islam? Maka itu Kainama tidak menjadi Islam karena seseorang atau sesuatu. Tapi aku berislam, karena memang aku harus Islam. Iya. Natural. Naturlah kata orang Belanda bilang. Gitu. Sama keluarga gimana, Ustaz? Wajarlah ya, 8 tahun waktu itu ya. 8 tahun. Dan alhamdulillah setelah 8 tahun, wah sekarang luar biasa. Oh, Allah pulihkan. Luar biasa.
Saya tadinya mau cerita tapi nggak jadilah. Ini adalah salah seorang keluargaku yang sudah bersyahadat juga. Oh, udah. Udah ada Oh, Masya Allah. satu. Asik ya. Udah ada Satu, ya. yang masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Gitu. Nah, Ya. Ustadz, kan mau nanya sedikit nih Naam, Ustadz insyaallah. nih, ya kan? Pandangan Ustadz nih ya, terhadap dunia gaming. Dunia apa? Game online. Gitu. Oh ya, kenapa? Sekarang gini, Mobile Legend kayak gitu. ya gitu-gitu. Karena kan aku nih punya visi misi nih, Ustadz gitu. Nah, Aku pengen dunia gaming ini lebih diterima dalam dakwah Islam ke depannya gitu. Karena melihat nih ke depannya nih Ustadz, anak-anak ini kan kayaknya anak-anak muda nih lebih ke arah sana gitu loh, main game atau apa gitu. Nah, menurut Ustadz gimana tuh kalau misalkan Islam, bisa nggak kira-kira Islam masuk ke dalam sana gitu? seperti memasyurkan Islam melalui gaming. Ceritakan dulu Dakwah aja. aja gitu. Apa? Ceritakan dulu kenapa begitu, Heeh. awalnya kenapa. Ya saya nggak ngerti Oh. soalnya. Itu kan belum tahu. Iya. Jadi gini Ustadz, Ya. aku ini kan memang gamer ya. Oh, Saya seorang gamer gitu. sampai sekarang. Sampai sekarang, Allah, sampai detik ya. ini gitu. Tapi yang saya lihat itu dalam dunia gaming ini kan anak-anak muda sekarang gencar banget nih, sampai jadi cabang olahraga segala, Iya. gitu kan. Nah, di dalam Mobile Legends itu kan parah bahasanya gitu. Anak-anak muda ini bebas sekali di dalam sana, gitu. Nggak ada batasan akidah, nggak ada apa, saling ngata-ngatain apa segala macam gitu kan. Nah, yang saya lihat gereja nih udah mulai coba masuk dakwah lewat sana, mereka gitu kan. Mereka bikin pertandingan MLBB nih gitu kan, 5 vs 5, kasih hadiah 5 juta. Semua agama boleh masuk, Ya. semuanya boleh ikut gitu, ya kan. Diiming-iming, abis itu makan bareng tuh, abis Oh. tanding makan bareng sambil distelin lagunya, Oh, ya kan. Abis itu Yang tadi timbun-timbun tanah itu. iya, timun-timun tanah Timbunlah apapun. tanah yang berlubang. Hillsong lah apapun itu Iya, sekarang misalnya. gitu. Nah terus setelah itu baru dikasih hadiahnya, Oke. pengumumannya gitu. Nah tapi kita, kalau aku lihat nih, Islam sekarang masih mentingin itu banyak mudaratnya, Iya. gitu. Iya. Dibanding bergerak seperti itu gitu. Jadi kan maksudnya kita harus menarik anak-anak ini lebih ke arah kita gitu, ke Islam. Takutnya kan ketariknya ke sana. Apalagi sekarang judi online di sana juga gercep banget, ngiklan, marketing apa Orang Kristen segala ya? macam. Orang Kristen. Gitu. Kita beda sama dia. Apa? Kita beda sama dia. Apanya tuh? Kalau dia pakai pola dakwah syiar misionari, pekabaran Injil melalui game, ya kita jadi tahu Bahwa lu beda sama gua gitu. Sorry ya. Gini. Oke. Tahun 2017 ada seorang dari Amerika Serikat. Dia minta izin 4 hari kepada perusahaannya untuk datang ke Indonesia. Hanya untuk ketemu Kainama di Masjid Agung Sunda Kelapa di lantai 4. Dia bilang begini, aku akan patahkan semua statementmu tentang Bible. Dia bukan pendeta, dia bukan misionari, dia bukan evangelis. Datang minta izin ngebela-belain. Dia dari Connecticut, Amerika Serikat. Dan dia datang. Dia ngobrol sama Ustadz Anwar Sujana dan minta izin sama Ustazah Fatimah untuk minta waktu di ruangan khusus berdua aja kita. Dia akan patahkan semua statement Kainama tentang Bible. Oh, saya senang kan? Saya diminta datang. Ya udah, saya ketemu sama dia. Sebelum mulai dia ngobrol dulu, dia kasih tahu latar belakangnya. Dia adalah seorang programmer, satu tokoh di dalam Mobile Legends. Dia udah bukan program, dia bikin tokoh. ya karakternya Dia bikin karakter. Dan dia dibayar untuk penghargaan yang luar biasa untuk satu karakter itu. Iya. Mahal itu menciptakan satu karakter. Dia ciptakan itu. Dia bilang begini, setiap nama di dalam Mobile Legends, maaf ya, itu ada nama-nama tertentu yang ternyata benar nama alam roh.
orang-orang yang ada di dalam pemrograman itu yang orang-orang, beberapa dari mereka pernah mengalami masuk ke dalam portal. Tahu portal? Portal itu adalah seperti tunnel antara three-dimensional being and more than three-dimensional being. Mereka percaya kita ini paralel. Ada Kita ini parallel paralel. universe gitu maksudnya. Kita di sini ini paralel kan? Oh iya, ini parallel. Ada yang unseen, ada yang Unseen. visible, ada yang invisible being. Mereka itu mengalami itu. Jadi ketika mereka berada di portal itu, di tunnel itu, mereka berkomunikasi itu. Dan ketika mereka tahu nama-nama, contoh gini. Pernah dengar nggak nama-nama ini? Stanus, Tator, Diaspolos, Akratator. Pernah dengar? Enggak. Wah, Jujur enggak? ya. Nama-nama yang seperti itu, nama-nama aneh itu ada nggak di Mobile Legends? Tokoh. Thanos nggak ada sih. Thanos nggak ada. Ada. Tamus. Iya, Tamus. apapun itu. Tamus ada. Tamus. Thanos. Avenger itu kan? Iya. Iya kan? Tapi tahu nggak ada hubungannya dengan Stanus, Akratator, Diaspolos, Diastonos. Itu nama-nama Greek. Untuk apa? Untuk sesuatu being yang masih ada sampai sekarang. Dan itu unseen. Itu ada di dimensi yang paralel dengan kita. Dan itu kekuatan lain di luar kekuatan Tuhan pencipta. Dia bilang gini, ketika orang masuk sungguh-sungguh ke dalam permainan itu, dia masuk, dia games itu. Jadi games itu bukan cuma permainan, tapi I am game gitu. Game is me gitu. Jadi dia betul-betul menikmati dan dia masuk. Dia seperti ada di alam itu. Cirinya apa? Orang yang begitu. Dia jauh dari Al-Quran. Musuhnya bukan, maaf ya, jangan marah. Iya. Mereka tidak nyaman kalau ada hal sesuatu tentang Islam. Uncomfortable. Iya. Tapi kalau sama yang lain, comfortable aja. Cuma satu-satunya hal yang bisa membuat gamers itu uncomfortable apa? Islam, ayat Al-Quran, segala sesuatu yang berhubungan dengan akidah. Aneh kan? Kok cuma satu? Kok yang lainnya nggak ganggu gitu loh? Maka itu ketika tadi Ukhti bilang, orang-orang gereja, saudara kita Kristen itu, memakai wahana game ini untuk mereka dakwah. 11-12, satu frekuensi. Tapi ketika Ukhti berkeinginan bagaimana kalau Islam itu menggunakan sarana game ini untuk aliran dakwah, sampai botak sariawan, udah botak sariawan lagi. Jadi dua nih modelnya, udah botak sariawan lagi. Tambah kutuan lah. Gak tahu tuh kutu ada di mana lah. Hidup lagi. Udah botak sariawan kutuan, itu tidak akan nyambung. Kenapa? Karena gamenya ini yang tidak nyaman dengan Islam. Dia uncomfortable. Dia panas. Kenapa? Kita tidak satu frekuensi. Kita tidak satu frekuensi. Sesuatu yang tidak satu frekuensi, bagaimana disatukan? Cinta aja kalau digantung sakit. Dibawanya ke cinta dong. Itu frekuensi kan? Ujung-ujungnya cinta. Itu frekuensi kan? Frekuensi. Seneng nggak digantung? Perempuan aja kalau digantung sama tuh cowok, dikawin kagak, I love you tiap hari, lu makan jigong. Gitu kan? I love you only jigong. Perlu. Sama seperti itu game. Game itu tidak satu frekuensi. Maaf ya, maaf, jangan marah. Maaf banget. Islam itu sourcesnya, sumbernya adalah kekudusan, the holiness. Kekudusan. Saya tidak bilang game itu tidak kudus, enggak. Silakan dicoba aja. Silakan dicoba. Ya, misalnya kita lagi ngobrol nih sekarang nih. Iya. Ya kan? Kita ini maksudnya bukan pengajian kan? Bukan lah. Bukan buka santai. Al-Quran. Tapi kenapa kita nyaman aja? Karena kita sefrekuensi, ngerti gak sih? Ada the holiness yang menuntun kita dari dalam, from inside, leading us, become our leader. Apa? The holiness,
from above. Dari atas ini, kita nggak tahu dari mana. Tapi nyaman-nyaman aja ngobrol. Walaupun ini bukan kajian. Tapi coba game. Nggak usah jauh-jauh, gini lah. Ukti ikut apa pertandingan, kompetisi, Enggak. game. Nggak, misalnya. Oh iya, misalkan. Oh iya, iya. Ada satu kompetisi dibuka. Ukti masuk ke situ. Pakai jilbab. Jadi sumber orang ngeliatin nggak disorot. Apaan sih nih? Sorot sih. Pasti. See? Karena mereka tidak nyaman. Tidak nyaman. Nggak usah jauh-jauh. Ada konser dari mana lah, dari Korea atau dari mana luar negeri. Yang nonton di depan itu barisan anak-anak perempuan umur 14-15 tahun, perempuan pakai jilbab ikut nangis-nangis buat orang Korea itu. Besoknya itu yang keluarin statement penghinaan, tuh lihat tuh pakai hijab. Tapi nangis-nangis lihat penyanyi Korea, ih nggak malu. Siapa yang ngomong gitu? Orang Islam. Pakai jilbab, tapi ngefans sama penyanyi Korea, ih malu, lepas jilbab lu aja. Mendingan kita nggak pakai jilbab. Iya. See? Karena tidak sefrekuensi. Bukan saya anti game. Ini main aja tuh, duit lu kok. Bukan duit gua kan? Iya. Main aja. Tapi ingat, pada saat Anda main, menempatkan game itu lebih tinggi levelnya dari syariah, dari tatanan ibadah. Misal, main game, lupa sholat. Main game, hafalannya hancur. Main game, nggak tahu udah sampai mana bacaannya. Nggak hatam-hatam. Main game, kagak puasa. Main game, mengeluarkan kata-kata kotor. Kan nggak boleh, ini mulut kan nggak boleh kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Setiap saat malaikat Allah penuh, jadi sayapnya aja sampai rapat sekali gitu. Di langit, every single second. Microsecond malah. Mereka rapat sekali untuk apa? Nunggu ketika muslimin itu mengucapkan sesuatu, itu kan diambil. Bayangkan seorang muslimin yang, maaf ya, kepada adik-adikku sayang gamers. Enggak, Ustadz Ki enggak benci kalian, Ustadz Ki sayang. Cuman mau ingetin aja. Suka keceplosan. Iya, memang. Kata-kata Banyak. kotor itu ya. Makian, cacian. Dan itu dianggap biasa. Maaf ya, seperti ini. Ini maaf ya, contoh. Jangan di situ, di belakang lu anjing, lu bego lu. Sih? Engkau membuat makhluk ciptaan Allah yang termulia menjadi anjing. Dan kau bilang itu pergaulan. Come on, pergaulan model dari mana begitu? Iya. Lu kemana aja, Jing? Gua tungguin, Jing, dari tadi, Jing. Itu ciptaan yang termulia Allah. Jadi bukannya saya anti gamer. It's your own business, and I don't want to disturb you. Nggak mau. Ya, I don't want to disturb anyone else. Tapi saya mau bilang begini. It's your own business. But remember one thing. Setiap microsecond hidupmu, sepersekian detik hidupmu, Allah melihat engkau. Dan dia rindu untuk bilang, aku mencintai kamu. Kapan kamu mengajak aku untuk berdialog? Tegur aku kapan? Dan Ini aku mau bilang, untuk gamer yang pada edik ya addicted nih ya. gamer yang edik kan bukan cuma dari yang non-muslim kan? Oh iya. Muslim banyak gak yang edik? Banyak banget. Nah itu.